油，要用对啊，你是用那个慢慢高嘛？对啊，但是呢，我有看哦，我弄那个鸡排一样，可以吃饭。Nah, oke guys. Jadi di cerita kali ini atau di kegiatan saya hari ini, saya itu mau masak ya. Menunya apa aja sih hari ini? Simple aja ya guys ya. Nah, di sini kebetulan saya itu ambil daging bebek karena kan tadi majikan saya bilang suruh saya yang masak karena beliau lagi pusufu atau nggak enak badan, jadi ya saya masak ya. Nah, terus ini untuk daging bebeknya saya taruh dalam periuk ya. Pasti kalian bertanya, Mbak kok enggak dicuci dulu? Ini udah dicuci kata majikan saya ya, jadi enggak usah dicuci, ini kata majikan saya. Jadi enggak tak cuci, langsung tak taruh periuk ya. Nah, untuk bumbunya sendiri di sini saya pakai perudan 1 butir bawang putih. Jangan banyak-banyak diparut ya, seperti ini. Karena dulu majikan saya taruh 2, itu katanya nggak enak ya, terlalu bau bawang putih. Jadi sekarang cuma taruh 1 aja. Nah, terus ini saya taruh jangyo atau kecap asin ya. Taruhnya secukupnya aja. Terus ini adalah saus daging bebek ya. Di sini itu sausnya itu rasanya ada asin, ada manis, terus ya ada kayak rasa jeruk nipisnya ya, karena ini mengandung jeruk ya. Jadi rasanya tuh enak gitu ya guys ya. Itu kata majikan saya ya, karena saya nggak makan. Nah, terus dikacau-kacau seperti ini ya. Nah, karena kurang bumbunya saya tambahkan sedikit lagi. Karena kan harus sama merata ya. Dikacau-kacau kayak gini ya. Biar meresap ya, jadi direndam dulu ya. Nah, karena udah ya guys ya. Kalian bisa lihat seperti ini. Bumbunya harus sama merata sama daging bebeknya biar meresap gitu ya. Nah, ini karena udah ya, terus udah semuanya udah kula saus ya. Jadi saya mau taruh depan dulu ya. Tak simpan di depan. Nah, lepas itu untuk sarung tangannya saya lepas dan saya buang ya guys ya. Karena kan kalau saya megang itu pasti pakai sarung tangan ya. Nah, terus ditutup bumbunya, saya taruh dalam kulkas. Nah, lepas itu hari ini saya itu mau masak sayur kobis yang simple aja ya untuk hari ini, karena kata majikan besok itu mau lembur ya, mau masak banyak. Jadi hari ini masaknya sedikit, takut sisa banyak kayak gitu, jadi makannya sedikit aja. Jadi saya ambil setengah, udah cukup ya guys ya. Karena kan tadi majikan bilang masak yang simple aja, karena kan mau goreng daging bebek, jadi masakannya simple. Nah, untuk yang udah tahu ya kegiatan saya atau selalu mengikuti kegiatan saya, pastikan heran kok Mbak hari ini menunya sedikit gitu ya. Biasanya kan saya bikin menu itu kan ada 11 menu ya, bahkan lebih gitu ya, karena kan memang rakyatnya banyak ya. Hari ini tuh masaknya simple karena besoknya mau lembur gitu ya. Nah, terus ini kobisnya udah dicuci ya guys. Di sini untuk kobisnya saya cuci tuh 3 kali ya. Tapi karena tak edit jadi 2 kali aja udah cukup ya. Karena kan waktunya juga untuk bikin video itu lama ya. Jadi harus pintar-pintar aja ya saya edit. Nah, selepas udah saya cuci, terus untuk kobisnya saya potong seperti ini ya. Gede-gede ya. Ya lumayan gede lah ya, nggak terlalu gede. Sebenarnya pakai tangan tuh kepenak ya guys ya, seret. Tapi saya tuh lebih suka pakai pisau ya, cepet ya kalau menurut saya. Nah, ini untuk sayur kobisnya udah tak potong, karena ini bontotannya atau batang
kubisnya itu kan keras, jadi saya potong seperti ini ya, dirajang seperti ini biar tipis-tipis ya. Nah, karena udah selesai dipotong ya, terus saya taruh dalam piring ya, biar gampang nanti saya masaknya. Nah, lepas itu saya ambil bawang putih dan digeprek seperti ini. Di sini saya cuma pakai 1 butir bawang putih aja ya, karena udah cukup ya guys ya, atau 1 siung maksudnya, bukan butir ya. Aduh, ngomongnya saya ngaco ya guys ya. Dan untuk bawang putihnya seperti biasa dicincang agak halus ya, jangan terlalu halus karena majikan saya nggak suka terlalu halus. Taruh sampingnya, jadi biar nggak banyak tempat ya. Nah, udah saya siapkan, saya taruh samping dulu. Nah, lepas itu di sini saya juga mau masak sayur sejito, atau itu apa ya? Buncis maksud saya ya. Mohon maaf ya guys ya, malah saya ngomong Mandarin ya. Nah, terus dicuci ya seperti ini, karena udah dicuci, terus saya potong. Nah, pasti kalian itu bertanya, Mbak kok nggak langsung pakai tangan biar cepat? Nah, di sini sebenarnya saya juga kepengen pakai tangan ya, tapi karena majikan saya itu bilang motongnya itu harus pakai pisau biar sama rata kayak gitu ya. Ya udah, jadi saya potongnya pakai pisau. Sebenarnya kalau pakai tangan jauh lebih mudah ya guys ya, jauh lebih cepet ya, tapi karena majikan saya bilangnya suruh pakai pisau, ya saya nurut kayak gitu ya. Jadi kayak agak canggung ya guys ya. Terus saya ambil lagi. Nah, terus taruh sini ya. Lepas itu dipotong lagi, ujungnya dibuang ya guys ya. Taruh dalam periuk. Nah, karena udah tertaruh periuk semuanya, terus saya mau cuci lagi. Karena udah terbiasa ya, walaupun tadi awal udah tak cuci, terus dipotong ya dicuci lagi biar bersih gitu ya guys ya. Karena saya suka kalau misal sayurnya itu dicuci dengan bersih ya. Takut kan ya kalian beli sayur di luar kan diemek-emek sama orang lain banyak kayak gitu ya. Jadi harus dicuci. Nah, ini karena udah saya cuci, terus untuk sayur buncisnya seperti biasa saya taruh dalam piring biar nanti lebih mudah dan enggak banyak tempat. Kemudian saya geprek bawang putih lagi dan dipotong cincang ya. Ini kebetulan untuk bawang putihnya itu udah saya cuci bersih ya guys ya, jadi tinggal dikupas kulitnya aja. Nah, terus dicincang seperti ini ya. Jangan terlalu kecil-kecil ya, karena majikan saya tuh nggak suka terlalu kecil. Jadi dipotongnya itu atau dicincangnya itu yang sedang-sedang aja. Nah, udah kelar. Terus saya taruh sampingnya. Oke, jadi deh. Terus saya taruh depan ya. Kemudian terus saya ambil ikan ya. Ini ikan hasil mancing paman kecil ya. Kemarin itu datang ke rumah ya, terus beliau itu kasih ini. Nah, nenek itu suka banget dengan ikan ini ya guys ya. Ikannya tuh gede, walaupun gede kayak gini, tapi itu nanti kalau udah dirawat atau udah di apa ya namanya, udah dimasak tuh kecil banget ya, sedikit gitu ya. Nah, untuk ikan ini ya, itu untuk kulitnya itu nggak dimakan ya guys ya. Jadi untuk buntutnya saya buang seperti ini.
Lepas itu untuk kulitnya saya gunting ya dan saya buang. Ini kulitnya keras banget dan kulitnya itu kasar loh ya guys ya, jadi itu kulitnya nggak boleh dimakan ya. Mungkin ya sebagian orang boleh lah ya dimakan, tapi kalau menurut saya dan majikan saya gitu ya, majikan saya bilang sama saya, maksudnya ngomongnya kebalik. Majikan saya bilang ini kulitnya dibuang ya, jadi ya saya gunting. Ini lumayan keras karena ikannya itu lumayan tebel ya guys ya, lumayan kandel, jadi ya harus diguntingnya menggunakan perasaan dan tenaga ya. Nah terus dibelah seperti ini ya. Ini keras banget ya, majikan saya aja itu nggak bisa buka ya. Wiwi ini bagaimana cara bukanya gitu ya, bagaimana cara buang kulitnya, majikan saya aja nggak bisa gitu ya, tapi alhamdulillah saya bisa ya. Nah terus dibuang, dibelah seperti ini ya. Jadi kulitnya itu nggak kepake alias dibuang. Ini memang keras banget ya guys ya. Jadi pelan-pelan aja ya. Oke guys, jadi alhamdulillah ya, ini udah mau habis saya kupas kulitnya. Tadi itu saya lupa ya, sebenarnya kepalanya itu kan kepala ikan, maksudnya itu nggak kepake alias dibuang, malah saya kupas semuanya ya. Jadi hasilnya kayak gini ya. Dan untuk perut ikannya, dalamnya itu dibuang ya guys ya, karena bagi saya itu ikan ini tuh rodo bau gitu ya guys ya. Jadi harus dibuang. Kemudian saya potong ya. Untuk bagian kepalanya itu enggak dipakai ya dan dibuang ya. Nah jadi saya potong pelan-pelan ya guys ya, karena ini pisaunya tajam banget ya guys ya, jadi harus pelan-pelan. Nah oke. Jadi hasilnya seperti ini ya guys, saya potong. Dan ini untuk kepalanya saya buang ya, karena majikan nggak suka dan kepalanya juga nggak enak ya. Nah jadi hasilnya kayak gini. Terus saya cuci ya. Sebenarnya tadi tuh nggak cuci nggak apa-apa ya, tapi karena tadi kan saya tuh lupa perutnya itu nggak tak belah dulu ya, jadi rada bau gitu ya, rada agak bau ya, jadi ya saya cuci lagi, malah jatuh gelundung ya guys. Nah terus saya taruh samping dulu. Nah lepas itu untuk bumbu ikannya di sini saya itu mau rajang atau mau potong jahe ya, dipotong tipis-tipis seperti ini. Dan saya itu lupa, saya ambil pisau itu salah ya guys ya, makanya kayak enggak tajam atau kayak enggak kepenak gitu ya buat motong ya guys ya, karena kan itu tadi khusus buat cincang daging ya, jadi susah kalau untuk motong pakai itu. Nah terus ini majikan saya datang ya, beliau itu bilang, Wiwi itu mie spaghettinya masih ada atau enggak? Terus saya bilang masih, dan saya tunjukkan sama beliau. Katanya adiknya si nenek itu mau ambil bawa pulang gitu ya, jadi majikan suruh saya untuk masak minyak, tapi malah majikan yang temandang dewek ya. Karena kan saya juga lagi sibuk ya, jadi majikan tahu ya guys ya. Alhamdulillah majikan saya itu ngertiin. Karena tadi majikan saya bingung mau pakai panci apa, saya saranin pakai wajah aja, tapi beliau bilang kalau pakai wajah susah, jadi harus pakai ini aja ya Wi ya. Ya udah terserah majikan. Ini ya saya diajak ngobrol, terus kebetulan majikan cowok juga datang. Ini ikan kok nggak ada kulitnya, terus saya bilang kulitnya itu nggak enak, jadi harus dibuang karena kasar gitu ya. Dan ini tadi sebenarnya majikan saya ngajak cerita tuh lama banget, tapi saya potong ya videonya ya guys ya, karena terlalu lama, takutnya nanti kalian bosan ya.
Dan oke guys, videonya udah saya potong karena saya gugup juga tadi diajak ngobrol kurang lebih ada 20 menit memakan waktu saya masak. Jadi saya langsung aja masak ya guys ya, karena saya juga gugup. Ini kebetulan hari ini saya tuh masak sup tahu angkuh ya, atau timun yang gede ya. Terus saya masak buncis dulu terlebih dahulu ya guys ya. Nah, masukkan bawang putihnya ya guys ya. Karena saya gugup ya, karena waktunya udah mepet, jadi nggak tervideoin dari depan ya. Karena bawang putihnya udah wangi dan udah agak kecoklatan, terus saya taruh buncisnya. Nah, lepas itu saya taruh garam sultan ya. Karena majikan saya itu kalau masalah garam itu belinya yang merah ya, atau garam Himalaya ya. Terus dikacau-kacau seperti ini. Nah, karena waktunya mepet, jadi karena kompor gasnya enggak terpakai satu, jadi langsung saya mau masak sayur kobis ya guys ya. Karena waktunya mepet banget ya, karena udah hampir jam 6:30 gitu ya, karena kan jam 6:30 itu mulai untuk makan ya guys ya. Jadi di wajah yang sebelah atau kompor sebelah saya mau masak sayur kobisnya gitu ya. Dan saya taruh bawang putih ya. Tadi kebetulan udah taruh minyak ya guys ya. Terus dikacau-kacau seperti ini. Nah, lepas itu taruh potongan batang kobisnya ya guys ya, ditaruh terlebih dahulu. Nah, seperti ini dikacau-kacau ya. Dan saya kacau-kacau buncis juga karena masih satu sayur, jadi saya enggak ganti sulit ya guys ya, karena saya nggak mau kotor-kotor lagi banyak. Terus saya taruh garam sultan sedikit aja ya, nanti dicicipin asin atau belum, karena bagi saya garam sultan itu asin banget ya guys ya, jadi taruhnya jangan terlalu banyak. Lepas itu taruh kobisnya pelan-pelan ya guys ya, takutnya meludak ya. Karena kan kebanyakan. Terus periuknya saya taruh wastafel dulu ya. Terus dikacau-kacau seperti ini. Nah, terus taruh air secukupnya, dan ini juga taruh air. Sebenarnya kalau saya masak tuh nggak kayak gini ya, karena juga kompornya masih sisa satu, terus waktunya juga mepet, jadi terpaksa saya duanya itu jalan, tiganya jalannya sama ngesup gitu ya, ngesup timun gede ya. Nah, dikacau-kacau karena ini kobisnya udah matang duluan, jadi saya taruh piring ya guys. Ini yang wajah yang putih ya, itu berat banget ya guys ya, jadi saya tuh nggak suka pakai wajah ini kalau nggak mendesak waktunya ya. Saya tuh nggak suka karena kalau saya ngangkat ini pasti tangan saya sakit, soalnya berat banget gitu ya. Nah, ini untuk sayur kobisnya udah matang, dan untuk ini buncisnya saya pindahkan ke sini, kebetulan udah tak cuci tadi ya guys ya. Dan terus saya ambil airnya, karena ini juga kula sayur buncis, nggak apa-apa. Nah, ini ya udah matang, saya taruh meja dulu. Dan saya kembali lagi bawa ikannya. Terus untuk wajahnya saya cuci dulu ya guys. Nah, udah tak cuci. Untuk solidnya nggak tak cuci ya guys ya, ini solid kan saya pakai buat sayur buncis. Nah, untuk ikannya nanti saya mau tak goreng dulu. Nah, kebetulan tadi itu udah tak taruh minyak ya guys ya. Jadi karena minyaknya udah panas, saya masukkan ikannya terlebih dahulu, digoreng dulu ya. Gorengnya itu menggunakan minyak sedikit, karena nanti ikannya itu nggak tak entas ya, atau nggak tak taruh piring, langsung tak masak. Periuknya tadi udah tak taruh wastafel ya guys. Nah, di sini saya itu pakai ini ya, pakai apa? Pakai sumpit ya, masak ikannya ya, karena saya bolak-balikan ikannya ya. Nah, terus untuk buncisnya saya kacau-kacau dulu, dan saya sambil lihat supnya itu udah matang atau belum. Nah, ini untuk ikannya ya, saya balik lagi. Karena kan lepas itu kalau sayur ini udah matang semuanya, saya baru masak daging bebeknya.
Nah terus ini tadi saya taruh jahe ya, jahe yang dipotong korek api ya, tipis-tipis. Terus saya cari-cari, oh ini ya, ciangyo ya, taruh ciangyo atau kecap asin ya, taruhnya secukupnya aja ya. Di sini saya itu nggak pakai garam gitu ya, terus tambahkan air ya, karena kan kecap asin itu udah rasa asin ya, jadi nggak usah taruh garam. Nah untuk sayur buncisnya udah kelar ya guys ya, udah selesai, udah matang, maksud saya ngomongnya bolak-balik. Mohon maaf ya, kalian yang udah tahu saya maksudnya pasti kalian udah apal banget. Nah ini buncisnya udah matang, saya taruh meja makan dulu dan saya kembali lagi untuk ngurus ikannya. Karena ikannya ini kandel atau tebel ya, jadi masaknya lumayan lama ya guys ya. Dan terus saya bingung, saya ngelap dulu ya karena kotor ya. Pokoknya serawak gugup ya hari ini karena tadi majikan saya ngajak ngobrol. Dan dikacok-kacok. Saya nunggu itu loh, nunggu airnya ke kisar sedikit ya, baru nanti saya taruh karena kan rasanya udah asin ya. Pas tadi saya cicipin rasanya udah asin, tapi tak taruh kecap asin sedikit lagi ya guys ya, biar ada warnanya karena pucet ya. Kalau pucet kan rasanya tuh kayak nggak enak dilihat atau nggak enak gitu ya, jadi harus tambahkan sedikit aja. Dan dikacok-kacok kayak gini. Nah lepas itu saya itu mau ke tempat majikan dulu ya, karena majikan saya lagi nonton TV. Jadi saya itu mau ngomong ini nanti daging bebeknya mau digoreng atau dipanggang ya. Dan majikan saya datang, saya ambil tempat buat daging bebeknya ya. Dan terus majikan bilang itu untuk daging bebeknya digoreng ya, jangan dipanggang. Kalau dipanggang itu rasanya kurang enak kata beliau ya, jadi digoreng. Nah ini untuk ikannya ya, belum matang ya guys ya. Dan majikan saya itu mempersiapkan untuk tepungnya ya. Di sini majikan saya itu pakai tepung hanju dan tepung itu apa ya, tepung gandum ya, jadi 2 tepung ya guys ya. Seperti saya tuh goreng cipai ya atau goreng ayam ya, di sini juga saya goreng pakai tepung 2 ya, tepung hanju, tepung tikwa, maksudnya tepung apa itu ubi jalar ya, sama tepung itu ya, tepung gandum. Saya lama banget ya nggak bikin cipai atau ayam goreng ya, khas Taiwan. Nah di sini untuk ikannya udah matang, jadi saya tiriskan dalam piring. Karena kan waktunya mepet gitu ya guys ya. Nah lepas itu untuk ikannya saya taruh meja dulu, karena majikan saya itu lagi ngolahin daging babinya. Aku kira majikan saya yang goreng, tapi ternyata saya yang goreng ya. Nah terus saya cuci itunya dulu, kualinya ya atau wajannya. Nah karena udah tak cuci, terus saya panaskan wajannya ya, dan udah dilap, saya nyambi ngelap juga. Nah lepas itu saya bilang sama majikan boleh ditaruh minyak, bolehlah, apinya pakai yang besar itu kata majikan saya ya. Dan oke. Terus saya cuci dulu lapnya karena kotor ya. Nah terus saya ambil minyaknya ya, minyak goreng. Dan terus saya bilang sama majikan cukup atau kurang. Majikan bilang oke, cukup, jangan banyak-banyak. Karena kalau bekas babi, maksud saya bebek ya guys ya, bekas bebek itu kata beliau itu nggak usah taruh banyak karena kan nanti dibuang ya, karena kan kalau bekas bebek minyaknya itu nggak kepake, karena kalau kepake saya nggak makan gitu ya. Majikan tahu ya, alhamdulillah majikan ngertiin ya.
Ini mohon maaf ya, daging bebeknya saya singkat menjadi daging bebek karena kemarin ada yang komplain, Mbak, risih ya, rasanya tuh risih kalau mbaknya tuh bilang dagingnya daging bebek nggak disingkat gitu. Jadi saya singkat ya, takut kalian itu risih dengernya atau jijik ya. Nah terus ini sekarang saya mulai untuk goreng daging bebeknya ya. Kata majikan saya gorengnya satu persatu, sebenarnya ribet ya, langsung kedua langsung juga nggak apa-apa karena kan muat ya, tapi ya udahlah ngikut majikan karena majikan standby di samping saya. Nah untuk goreng daging bebeknya itu nggak usah terlalu lama ya kata majikan, ketimbang goreng daging ayam ya, karena daging ayam itu lama masaknya. Kalau daging bebek kata beliau itu masaknya itu enggak, maksudnya gorengnya itu enggak terlalu lama, jadi langsung dibolak-balik satu kali udah matang gitu ya kata beliau. Nah saya sambil nunggu ya ini ya. Nah ini karena udah matang, terus saya angkat ya guys ya. Nah ini ya ada dua yang udah saya goreng, terus saya taruh piring. Terus saya angkat yang bagian ini ya, yang saya goreng, saya angkat. Nah lepas itu langsung taruh satunya. Jadi ya guys, ini tadi kata majikan saya kalau goreng daging bebek itu nggak usah terlalu lama ya Wi ya, karena kan daging bebek kalau misal terlalu lama itu nggak enak Wi, jadi nggak usah terlalu lama digorengnya nanti keras. Ya udah saya nurut aja, jadi beliau bilang satu balikan langsung diangkat kayak gitu, ya udah saya nurut ya, dan terus saya angkat ya guys. Nah lepas itu tadi saya bilang sama majikan untuk si nenek mau dipotong enggak, dan beliau bilang dipotong seperti ini panjang-panjang. Yaudah nanti saya tak potong ya, karena khusus si nenek kan harus dipotong gitu ya, jadi saya potong. Nah terus ini majikan saya bilang udah boleh makan, terus saya bilang boleh makan ya. Nah terus ini adiknya si nenek juga datang, kok ini enggak digunting-gunting atau enggak dipotong-potong. Terus saya bilang dipotong sendiri ya, karena saya khusus untuk si nenek saya potong ya. Terus ketawa ya udah gitu, terus langsung pergi ya adiknya si nenek. Terus saya nyambi potong buat si nenek ya guys ya. Terus saya lanjutkan untuk goreng lagi dan saya angkat ya karena sudah matang ya guys ya. Nah oke guys, jadi terima kasih banyak yang udah selalu setia sama saya dengan kegiatan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan di video saya, jika ada kelebihan ya mohon maaf ya. Intinya saya cuma berbagi sama kalian. Nah ini udah matang, terus saya taruh meja makan ya. Pokoknya terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya untuk kalian. Jangan lupa selalu tersenyum, tapi aja senyum dewekan, dan jangan lupa untuk selalu berbagi karena berbagi itu indah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.